Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan boleh izinkan kita menikmati kehidupan. Saya yakin dan percaya kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa ada hari ini. Mari bersama-sama dalam waktu yang Tuhan izinkan ini, kita boleh bersaat teduh, merenungkan bagaimana kasih kemurahan Tuhan yang mengizinkan kita untuk menikmati kehidupan pada hari ini. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kemurahan, oleh karena kesetiaan Tuhan, kami ada di hari ini. Kami diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan yang Allah percayakan. Untuk itu Bapa di sorga, biarlah saat ini kami boleh menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Bahkan dalam saat teduh kami ini, kami akan belajar bersama-sama bagaimana kebenaran-Mu, perkataan Tuhan menguatkan kami untuk kami menikmati kehidupan sepanjang hari ini. Berkati firman-Mu ya Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Satu kebenaran firman Tuhan yang sangat menguatkan kita, yang terambil di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan renungkan firman Tuhan ini di bawah sebuah tema, yaitu pribadi yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini di hari yang penuh dengan sukacita ini. Pribadi yang mengandalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Ya. Adalah pribadi yang selalu mengutamakan Tuhan. Pribadi yang selalu memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, sesungguhnya ada banyak hal yang kita dapatkan dari catatan penulis Amsal, yakni Salomo ini sendiri. Bahwa benar apa yang dikatakan oleh penulis ini, dia yakin bahwa tatkala mengandalkan Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita melihat di sini ada 3 hal penting sebenarnya yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, kita melihat pribadi yang mengandalkan Tuhan sesungguhnya adalah pribadi yang kesungguhannya menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti kita adalah orang yang percaya. Tidak mungkin orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang di luar Tuhan. Sesungguhnya, setiap orang yang mengandalkan Tuhan selalu menaruh kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan dengan sebulat hati kita. Percaya kepada Tuhan dengan segenap seluruh hati kita, segenap jiwa kita, seluruh keberanian diri kita. Kita tidak bisa sekian persen percaya kita kepada Tuhan, lalu kita mengatakan saya bisa percaya lagi kepada yang lain. Tidak bisa, saudara.
tetapi percaya dengan segenap hati, artinya seluruh hati kita, seluruh keberanian diri kita. Kita percaya kepada Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menguasai kehidupan kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang sanggup untuk melepaskan kita dari segala kondisi, dari segala penderitaan, dari segala sakit dan penyakit. Kita mau percaya kepada Dia. Sampai pada hari ini kita ada, kita hidup. Oleh karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kesempatan dalam kehidupan ini. Sungguh kita berbahagia, sungguh kita sangat bersuka cita oleh karena kita menjadi orang-orang yang percaya, yang beriman sungguh kepada Tuhan, yang beriman sungguh kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus satu-satunya Tuhan, Yesus satu-satunya Allah yang memberikan kehidupan, yang memberikan pertolongan, yang memberikan kepada kita kemenangan dan kekuatan dalam hidup ini. Kita melihat hal yang kedua dari pribadi yang mengandalkan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan di sini, akuilah dia dalam segala lakumu. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang melakukan sebuah pengakuan dalam perbuatan-perbuatan hidupnya. Saudara, mengandalkan Tuhan tidak hanya kita katakan, saya bisa mengakui Dia dengan bibir mulut saya. Memang benar, saudara-saudara. Tetapi saudara tidak hanya cukup sampai pada pengakuan melalui bibir mulut kita. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini adalah bagaimana pengakuan kepada Tuhan sampai kepada perbuatan-perbuatan kita, sampai kepada sikap hidup kita. Itulah yang namanya pembuktian dari apa yang kita andalkan dalam hidup ini. Jadi kita mengandalkan Tuhan dalam setiap perbuatan kita, artinya di situ kita sedang memprioritaskan Tuhan dalam perbuatan-perbuatan kita. Jadi tidak hanya bicara dengan mulut kita tanpa ada aksi, ya. Tetapi apa yang kita akui dengan bibir mulut kita terbukti dalam setiap perbuatan-perbuatan kita bahwa kita sedang mengandalkan Tuhan. Kita sedang prioritaskan Tuhan, mengandalkan Tuhan bagaimana kita senantiasa mengutamakan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup ini. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sekalian, kita akan membuktikan apa yang kita percayai, apa yang kita katakan saya adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Sehingga yang kita jalani hari ini benar-benar dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap tingkah laku kita, kita sedang mengandalkan Tuhan. Karena begitu banyak cobaan, begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan dalam kehidupan ini. Tetapi tatkala kita mengakui Tuhan dalam perbuatan kita, saya yakin dan percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kemenangan dan kekuatan di dalam Tuhan. Selanjutnya, firman Tuhan katakan di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-8, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang mengandalkan Tuhan adalah pribadi yang hidupnya takut akan Tuhan. Ya, banyak sekali catatan-catatan di dalam kitab Amsal bagaimana hidup takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan adalah hidup takut akan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang senantiasa menghargai Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan di sini tidak bersifat negatif, saudara. Seperti yang kita takut, misalnya ada binatang buas, kita takut dan kita lari. Itu secara negatif, saudara. Tetapi takut akan Tuhan di sini adalah sebuah hal yang bernilai positif. Takut akan Tuhan di sini adalah bagaimana kita akan menghargai Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Tatkala kita hidup takut akan Tuhan, begitu banyak pergumulan, penderitaan, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita semakin melakukan segala kerinduan-kerinduan yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kita melihat di sini, ternyata kita hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan,
itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Itulah yang akan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, di sini ada sebuah sukacita tersendiri tatkala kita hidup takut akan Tuhan. Tatkala kita mengandalkan Tuhan. Tatkala kita memprioritaskan Tuhan. Tatkala kita melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada satu sukacita tersendiri. Sehingga ada satu kebenaran firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, ini satu sukacita karena menyegarkan tulang-tulang kita. Saudara, hanya ada sukacita di dalam Yesus yang akan membuat kita mengalami satu kehidupan yang berbahagia. Ya. Segala apapun di dalam dunia ini yang akan bisa mendukung kita untuk kita menikmati hidup, tetapi itu tidak menjadi jaminan. Firman Tuhan katakan hati kita yang gembira, hati kita yang bersukacita, itulah yang akan membuat kita mengalami satu kesembuhan. Dan itu berdasarkan bagaimana kita hidup takut akan Tuhan. Firman-Nya yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Saat ini, di tengah-tengah kehidupan yang sangat-sangat sulit saat ini, kita tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa, tetapi masih ada Tuhan. Kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Kita mau hidup takut akan Tuhan. Jikalau kita saat ini sedang menderita, mari kita melihat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu hidup bagi Tuhan, yang selalu dekat dengan Tuhan, yang selalu mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Apakah saat ini kita sedang ada di dalam hidup yang dekat dengan Tuhan? Jikalau kita sedang menjauh dari Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Jikalau kita mengandalkan pemikiran kita, pengetahuan kita, kemampuan kita secara manusia, itu semua menjadi sia-sia, saudara. Tetapi mengandalkan Tuhan akan membuat kita mengalami sukacita, damai sejahtera, kekuatan, dan pertolongan daripada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu memprioritaskan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati Papa Mama, saudara-saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh belajar, kami boleh ada di hadirat-Mu, bersaat teduh hari ini, merenungkan tentang perbuatan Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu yang mengingatkan kami supaya kami mengandalkan Tuhan, supaya kami memprioritaskan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, tatkala kami mengandalkan Tuhan, itu adalah sebuah bukti kami sebagai orang yang percaya yang sungguh di hadapan Tuhan. Kami mengakui semua hal yang kami percaya kepada Tuhan melalui perbuatan kami. Bahkan ya Tuhan, kami mau hidup takut akan Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan kami Bapa. Inilah yang menjadi satu kehidupan bagi kami, bagaimana kami disebut sebagai pribadi yang mengandalkan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Hari-hari hidup kami sepanjang hari ini kami percayakan dalam tangan. Ini doa kami Bapa, ini ucapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Amin.